Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. For today, I would like to ask you, how are you? I hope you are very well. Saya harap kalian semuanya baik-baik saja. And for today, our lesson for grade 5 untuk kelas 5, chapter 2. Chapter yang kedua yaitu telling the time. Nah, we are going to learn about telling the time. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan atau mengatakan waktu dalam bahasa Inggris. Okay, let's check this out. Langsung saja. Nah, first I would like to ask you, what time is it now? What time is it now? Artinya apa? What time is it now? What time is it now? Artinya jam berapa sekarang? Nah, jam berapa sekarang? Nah, now please open your book page 17. Your book page 17. Okay, right, good. Nah, I would like to introduce you. Jadi Parian akan memperkenalkan kalian tentang mengucapkan atau mengatakan waktu di dalam bahasa Inggris. Nah, first, we are going to know. Di situ kalian bisa lihat gambar pertama dan bawahnya. There is a difference. Ada perbedaan between first picture and second picture. Look at your screen. Lihat pada screen HP kalian. Nah, lihat di sini. Yang di atas ini bukan 7 AM, bukan ya. 7 AM. And karena di sini kenapa 7 AM? Di sini karena jam 7. Lihat 7 AM. Apa sih bedanya dengan belakangnya 3 PM? Nah, bedanya apa? Nah, kita fokus ke sini dulu. Belakangnya ini loh. Jangan fokus ke jamnya dulu. Kita fokus ke AM sama PM-nya. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Nah, ini harus kalian ingat. Perbedaan ini terletak pada penggunaan AM and PM. Ingat, AM itu digunakan untuk tengah malam sampai dengan jam 12 siang. Lihat di sini kan jam 00 ya, 03, 06, 09 sampai dengan jam 12 jam 12 siang. Jadi intinya kalau kalian pengen mengucapkan IM di belakangnya, jadi itu IM ini untuk apa sih gunanya? Untuk membedakan waktu ya kalau di sana. Jadi kalau kita kan di Indonesia kan ada waktunya kan 24 jam ya. Kalau di sana enggak. Di sana itu cuman jam itu ya sampai 12. Nah, cara membedakannya bagaimana? Nah, cara membedakannya ini menggunakan AM dan PM. Kalau AM itu dari jam 12 malam, tengah malam itu jam 12 malam ibaratnya. Ini ibaratnya malam ya. Jam 12 malam muter sampai jam 12 siang. Jam 00 ini kan berarti kan jam 12 malam muter sampai jam 12 siang hari. Nah, kalau PM itu berarti dia menunjukkan bahwa itu aktivitasnya siang, yaitu dari siang hari jam 12 siang dari jam 12 siang muter sampai dengan jam 12 malam. Oke, bisa dipahami ya sampai situ? Itu perbedaannya AM dan PM ya. Atau bisa disingkat kalian biar kalian paham dan bisa ingat. Kalau AM itu kalau dibuat plesetan biar ngingetnya gampang itu artinya menuju awan. Nah, menuju awan itu berarti menuju terang ya. Awan itu kan adanya kalau siang hari kelihatannya ya. Nah, itu berarti kan jam 12 malam sampai jam 12 siang kelihatan. Kalau PM itu berarti menuju petang. Nah, kalau plesetannya begitu biar gampang diingat. Menuju petang. Oh, berarti kan dari siang menuju malam. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kenal itu dulu. And now let's start from page 17. Kita mulai dari we start from for page 17. Nah, di situ ada gambar. Di situ kalian lihat. Di sini yang gambar pertama di situ ada 7 AM. 7 AM. Kenapa 7 AM? Karena ini pagi ya, jelas ini pagi, makanya menggunakan AM. Dan jam 7 pagi karena berangkat sekolah. Picture number 2, 9 AM.
9 AM. Ya, karena di sini anak-anak sedang olahraga, makanya menggunakan 9 AM. Dan jamnya pagi ya. Kemudian the next 11 AM. Jam 11 siang. Sorry, jam 11 siang di sini. Kenapa Pak bukan PM? Iya, belum, karena belum melewati jam 12 siang. Kan di sini batasnya sampai jam 12 siang. Nanti perubahan dari AM menjadi PM. Selanjutnya di sini, nah 3 PM. Nah, of course it's different. Ini berbeda. Kenapa menggunakan PM? Karena di sini waktunya sudah sore, anak-anak sudah bermain di lapangan. Makanya di sini menggunakan 3 PM. Gak mungkin kan jam 3 malam masa bermain. Nah, 3 PM. And the next, di sini sama-sama 7. Di sini 7 PM, yang atas 7 AM. Bedanya apa? Bedanya kalau yang atas 7 AM itu ketika pagi hari, kalau 7 PM itu ketika malam hari. Di sini gambarnya ditunjukkan anak perempuan sedang belajar. Next, 9 PM. Sama, ini aktivitasnya udah mau tidur, berarti menggunakan 9 PM. Karena udah jam 9 malam, udah lewat nih. Jam 12, Pak. Udah lewat jam 12 siang. Then the next picture. Okay, nah look at this. 3:30 AM. Maksudnya apa nih? Kok jamnya kok ada 3:30 AM? Nanti kita pelajari. Kita artikan dulu. Jadi mengartikannya, kalau waktu ya, jam dalam bahasa Inggris, kita mengartikannya itu dari, nah kita mengartikannya dari belakang ya, kemudian ke depan. Contohnya di sini, lihat di sini jamnya. Di sini ya, di angka 3, setengah 4, karena di sini sudah sampai angka 6. Berarti ini kan udah setengah 4 nih. Nah, cara mengucapkannya itu loh, bagaimana dalam bahasa Inggris. Nah, kita contohkan di sini, makanya ini kan AM, ini otomatis masih subuh ya, AM masih pagi. 3:30. Loh, setengah 4, tapi kok nggak ada kata 4-nya? Kok adanya malah kata 3, padahal kalau kita mengartikan setengah 4. Nah, itu bedanya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di kita itu kan setengah 4. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris cara menyusunnya berbeda walaupun maksudnya sama. 3:30 AM. Di sini cara mengartikannya kalian jangan dari depan, tapi dari kita bolak-balik dari belakang. Nah, 3:30. Nah, jadi 3 itu 3, pas itu lebih, half itu setengah. Ingat, 3 3, pas lebih, half setengah. Berarti mengartikannya adalah jam 3 lebih setengah. Nah, karena jam 3 lebih setengah, makanya diartikannya kan setengah 4. Sama dengan setengah 4, karena jam 3 lebihnya setengah. Pas itu lebih. Nah, itu ya, dipegang. Cara mengartikannya dari belakang. 3:30, 3 lebih setengah. Jadi kalau mengucapkan jam setengah 4 itu nggak ada kata 4-nya dalam bahasa Inggris, tetapi cukup 3:30, 3 lebih setengah. Begitu cara dalam bahasa Inggris. Kemudian picture number 2. Nah, 4:30 AM. Nah, ini berarti 4 lebih setengah. Berarti setengah 5. 4 lebihnya setengah, berarti setengah 5. 4:30. Jangan bingung ya. Setengah 5 kok gak ada kata 5-nya? Iya, sama saja. Di sini adalah jam 4, pas artinya lebih, half setengah. 4 lebih setengah. 4 lebih setengah berarti kan setengah 5. Nah, 4 lebih setengah. Nah, gitu. Caranya begitu ya. Lupakan cara bahasa Indonesia dulu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau tadi setengah udah. Sekarang yang seperempat. Seperempat itu berarti dalam bahasa Inggrisnya a quarter. Ingat, seperempat itu a quarter. Di sini ditunjukkan 3 lebih kan jam 3, terus lebih seperempat nih, lebih 15 menit lah, jam 3 lebih seperempat, berarti a quarter past 3 PM, berarti sore nih. Nah, dari caranya bagaimana? Tetap dari belakang, berarti 3 lebih seperempat. Kalau ini hampir sama, agak bingung, yang bingung biasanya ya half. Nah, a quarter past 3 berarti 3 lebih seperempat. Intinya dari belakang cara membacanya dalam bahasa Indonesia biar kalian tidak bingung. Tapi kalau menyusunnya ya kayak gini. Oh, 3 berarti a quarter, seperempat itu berarti a quarter. Ini kalau di ruas yang kanan. Nah, kita belah gini, set yang kanan itu berarti pas. Oh, lebih.
3. Oh, jam 3 lebih seperempat. Gitu. Nanti kita jelaskan detailnya di belakang. A half to 10 AM. Nah, jadi half to 10 AM. Jam 10. Nah, kok ini pas ini tuh. Nah, ini bedanya. Jadi dibagi dua ya jam dalam bahasa Inggris. Lihat. Nah, ini kursor merahnya Pak Rian. Nah, kita ibaratnya bagi dua seperti ini. Yang sebelah sini itu pas, yang sebelah sini itu tuh. Kalau pas itu lebih, kalau tuh berarti kurang, menuju dia. Nah, begitu berarti a half to 10 berarti 10. Nah, kurang setengah sama. 10 kurang setengah berarti berapa? Iya, 10 kok kurang setengah berarti jam setengah 10. A half to 10. Setengah apa jam 10 kurang setengah berarti kan setengah 10. Berbeda redaksinya dengan pas ya. 10 a half to 10 berarti 10 kurang setengah. 10 kurang setengah mesti gimana? Ya setengah. Berarti jam jam setengah 10. Nah, kemudian a quarter to 9 AM. Nah, kalau ini tadi quarter past lebih, kalau ini quarter to berarti kurang. Kalau quarter past lebih seperempat, kalau a quarter to berarti kurang seperempat. A quarter to 9 berarti jam 9 kurang seperempat atau seperempat menit. Nah, jadi a quarter to 9 AM adalah jam 9 kurang seperempat. Kemudian a quarter to 8 berarti jam 8 kurang seperempat. Ya, seperti itu cara membacanya. And now please we try to understand this one. We try to understand this. Nah, this dialogue on your book page berapa itu buku kalian? Ya, open your book page 20 halaman 20. Nah, ini di situ ada 3, kita bahas 2 saja. Nah, ini cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Dodi, what time is it, Yuda? Nah, kemudian apa artinya jam berapa ini, Yuda? It is a 3:30 in the afternoon. Ini half past 3. Berapa ya? Coba kayak ikut. 3 dari belakang. 3 lebih setengah. Half setengah. 3 lebih setengah berarti ini jam setengah 4 sore. In the afternoon itu sore. Nah, begitu caranya ya, setengah 4 sore. Dari belakang. What do you usually do at that time? Apa yang biasanya kamu lakukan pada waktu itu? What do you usually do? Usually itu biasanya. Apa yang biasanya kamu lakukan pada waktu itu? I usually watch TV. Aku biasanya menonton TV. Gitu. Kemudian coba contoh lagi yang kedua. Nah, what time is it, Lisa? Jam berapa ini, Lisa? It is 5:45 in the morning. In the morning. Berarti bagaimana? It is 5:45. Berarti ini jam 6 kurang seperempat. Nah, kan begitu. Ini jam 6 kurang seperempat in the morning. In the morning, di pagi hari. Berarti ini jam 6 kurang seperempat pagi. What do you usually do at that time? Apa yang biasanya kamu lakukan pada waktu itu? I usually have breakfast. Saya biasanya sarapan. Have breakfast. Have breakfast itu sarapan. Just like that, seperti itu. So simple and easy ya. Gampang dan mudah tentunya. Nah, now we try open your book 21 halaman 21. Nah, kita bahas detailnya nih. Cara penggunaannya, cara pengucapannya secara detail di sini. Nah, look at this. Lihat ini baik-baik. Enrichment, pengayaan. We are going to learn about telling time, mengatakan waktu. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, ini cara yang paling simple. Look at my red cursor. Lihat ini kursor varian merah ini. Sebelumnya kita harus tahu. Nih, lihat dulu. Jam yang ada 12 ini, dari 1 sampai 12 ini, kita ibaratnya we slice to be 2 slices. Nah, like this. Kita ibaratnya belah menjadi 2. Ini seret, batasnya 12 dan 6. Kita belah, seret. Kita belah setengah. Jadi yang setengah, yang sebelah kiri ini, dia nanti caranya akan menggunakan to, yang artinya kurang.
Jadi dari 6 ke 12 ini kurang. Seperti kita di Bahasa Indonesia. Kalau misalkan ini jam 2, ini jam 2 kurang 10. Nah, berarti nanti pasti ada kata-kata to. Kalau ada kurangnya, jam 2 kurang 10, jam 2 kurang 5, jam 2 kurang 1/4. Nah, dan seterusnya. Nah, jam 2 kurang 20 menit, jam 2 kurang 25 menit. Nah, itu di sini diingat, ruas sebelah kiri dia to, ya artinya kurang. Kemudian yang ruas sebelah kanan, ruas sebelah kanan di sini dia menggunakan pas. Yang artinya apa? Pas artinya lebih. Jadi misalkan nanti ada jam 2. Jam 2 lebih 5 menit. Berarti it's 5 past 2. Ingat nih, aku bingung Pak. Yang jam itu yang mana? Ingat, yang menjadi jam itu yang belakang. Yang depan ini menitnya, ya harus kalian ingat. Depan itu menitnya, mau dikurang atau yang menunjukkan lebih, itu yang paling depan ini menitnya. Ya ini it's 5 to titik-titik. Berarti ini menitnya. Nah, ini menit, ini menit. Setelah kata to atau kata pas, barulah ini jamnya yang spesifik. Nah, contohnya kalian yang kurang dulu lah biar kalian jelas. It's 5 to, misalkan di sini ingat, ini jam 2 misalkan. Jam 2 kurang 5 menit. Nah, jam 2 kurang 5 menit. Berarti gimana caranya? Oh, cari menitnya dulu. Berarti it's 5 menit. Menit itu apa? 5 menit. 5 menit berarti 5. Menitnya nggak usah diikutin, enggak apa-apa. Berarti it's 5 to, jamnya berapa tadi? 2. Oh, to 2. Nah, di sini berarti jam 2 kurang 5 menit. Seperti itu. Sekarang kalau jam 2 lebih 5 menit, misalkan jarum panjangnya di angka 1 ini. Nah, jarum pendeknya di angka 2, berarti jam 2 lebih 5 menit. Jangan dilihat angka satunya, kalau jarum pendeknya ya lebih 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5 menit. Berarti menitnya berapa? 5. Berarti 5 bahasa Inggrisnya 5. Lebih itu apa ya? Lebih itu pas. Oh ya, di sini pas. Belakangnya baru jamnya spesifiknya jam berapa? Jam 2. 2 tulis belakangnya 2. Berarti it's 5 past 2. Jam 2 lebih 5 menit. Oke, understand? Bisa dipahami? Seperti itu ya. Jadi menit, terus baru nanti pas atau to, kemudian baru jamnya, yang spesifik jamnya di tempat yang di paling belakang. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi it's 10 to. Nah, ini maksudnya adalah 10 menit atau kurang. Nah, tinggal berarti kurang 10 menit. It's a quarter to. Berarti kurang 15 menit. It's 22. Berarti ingat, dari belakang mengartikannya, berarti kurang 20 menit. It's 25 to, berarti kurang 25 menit. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk half, setengah, itu berarti kita menggunakan past. It's half past, jamnya berapa? Nah, misalkan setengah 3, ini berarti kan setengah 3 kan berarti di sini nih jarum pendeknya di sini, jarum panjangnya di angka 6. Setengah 3 berarti bukan kata 3-nya yang kamu jelaskan di sini, tetapi kata 2-nya. Ingat, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, berarti it's half past 2. Nah, jadi jam 2 lebih setengah. 2 lebih setengah berarti setengah 3. Bisa dipahami ya? Kalau bingung, lupakan dulu cara membaca bahasa Indonesianya. Kita fokus ke bahasa Inggrisnya. 2.30. Nah, begitu aja. Berarti it's half past 2. 2 lebih setengah. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sama ya, it's 5 past, it's 10 past, berarti lebih 5 menit, lebih 10 menit, lebih seperempat menit, lebih seperempat jam, lebih 20 menit, lebih 25 menit, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, good. Now, this one, look at this. Jadi kalau we use at plus time when giving the time of a specific event. Jadi kita menggunakan at plus time, maksudnya di sini. Kalau kita untuk event yang spesifik, contoh di sini, the class start at 9 o'clock. Kelasnya dimulai at 9 o'clock, pada atau pukul 9 tepat. Ini kalau untuk specific time event ya, atau kegiatan yang sudah pasti jelas masuknya jam 6, kan kita sudah tahu, sudah terjadwal lah intinya. The flight leaves at 10 to 3.
Penerbangannya akan dilaksanakan pada pukul 10 to 3. Ayo dari belakang, berarti pada pukul 3 kurang 10 menit. Nah, itu ya. Menggunakan at kalau untuk menanyakan waktu yang spesifik yang terjadwal. Nah, that we use it is or its to answer a question that asks for the time right now. Jadi kita menggunakan it is or its. Nah, kalau untuk menjawab waktu yang spesifik, waktu yang terjadi sekarang ini loh. Nah, misalkan kamu ada temanmu main tanya terus ini jam berapa? Nah, itu kita menggunakan it is menjawabnya. Contoh, what time is it? Jam berapa ini? It is 4:30. Nah, jawabnya saat ini, waktu yang sekarang yang ditanyakan. It is 4:30. Ini jam 4 lebih setengah. 4 lebih setengah sama dengan setengah 5. What's the time? Jam berapa sih ini? Sama juga. It's 20 to 5. Ini jam 5 kurang 20 menit. Ingat, yang di depan menit, yang belakang jamnya. Depan menit, belakang jam. Membacanya dari belakang. Oke, that's all for today. Semoga dapat dipahami yang sesimpel ini. And now, kita langsung praktek aja. Nah, di situ open your book page 21. Open your book page 21 yang di situ bawahnya tadi enrichment sama. Nah, ini ada contohnya. What time do you usually go to school? Sama kayak tadi ya. Jam berapa? Usually artinya biasanya kamu pergi ke sekolah. Usually artinya biasanya go pergi sekolah. Berarti jam berapa biasanya kamu pergi ke sekolah? Answer, I usually go to school. Ini kan biasanya aktivitas loh ya, bukan menjawabnya sekarang loh ya. Aktivitas yang sudah terjadwal tadi, berarti menjawabnya I usually go to school at 6:30. Bukan menggunakan it is tapi menggunakan at karena terjadwal. I usually go to school at 6:30. Saya biasanya pergi ke sekolah jam 6 lebih setengah. Jam 6 lebih setengah berarti jam berapa? Setengah 7 ini, lihat. Nah, jamnya. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 2. What time do you usually go to bed? Nah, ini saatnya kalian mencoba. Ini berarti jawabnya menggunakan I usually semua ya. Di sini pertanyaannya ada I usually, kalian berarti jawabnya I usually. Yang sudah terjadwal sesuai dengan jam ini. Kalau sudah, nanti kalian sudah nulis jawabannya, difoto dan dikirimkan ke varian hasilnya. Oke? Do you understand? Okay, good. You understand because you are smart students. Kalian murid-murid yang pintar dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.